Kemudian selanjutnya adalah Imam Syafi'i mengatakan, seorang berilmu tanpa ada adab bagaikan lalat yang berterbangan. Ingat kalau lalat berterbangan itu membuat kita jengkel ya. Kita misalnya menghinggapi kita kayaknya nggak suka ya melihatnya seperti itu ya. Kalau tidak ada adab, begitulah kalau orang berilmu itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Kita memahami adabnya itu dulu. Oleh karena itu mengapa ketika kebanyakan di sekolah-sekolah terutama yang boarding ataupun yang pesantren itu ketika gurunya belum keluar, santrinya itu tidak berani keluar. Ketika gurunya sudah keluar, sudah lewat, santrinya pada keluar atau keluar dari ruangan. Karena itu mereka memperhatikan adab. Bagaimana sih adab dengan guru? Bagaimana sih ilmu itu bisa nyantol kalau adab dengan guru itu sudah bagus, sudah benar? Ya, seperti itu ya. Tidak bermanfaat ilmu kecuali dengan adab. Tak ada manfaatnya. Seandainya mati dalam mempelajari adab sebelum sempat menuntut ilmu, niscaya cukup dalam menghadap Allah. Sudah seperti itu. Saking pentingnya adab itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, majelisnya dihadiri oleh 50 orang, yang mencatat 500 orang, sisanya mempelajari adab Imam Ahmad. Yang lain itu mempelajari adabnya. Artinya penting sekali adab tersebut, gitu ya, seperti itu ya. Sangat penting sekali. Di sini kalau adabnya itu ketika daring, adab mendengarnya itu kita diminta untuk membuka video dalam Zoom ini, sudah dipersilahkan oleh ustazahnya tadi, silakan. Berarti itu kan sudah adab, masuk dari adab. Ini kita sedang menuntut ilmu ini. Ya, seperti itu. Ini masuk adab. Makanya yang belum ini silakan buka video-videonya supaya kita itu memahami adab. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adab menuntut ilmu itu sendiri, ada adab terhadap Allah. Ini kan nanti thalabul ilmi ya, menuntut ilmu. Kita memahami beberapa hadis tentang menuntut ilmu, kemudian adab terhadap ilmu itu sendiri, ya bagaimana, kemudian adab terhadap guru, adab terhadap sesama penuntut ilmu, dan adab terhadap diri sendiri tentunya, ya karena kita harus bisa memimpin diri sendiri. Ya, makanya ini sangat penting kita ketahui. Jadi ada 5. Nanti ini ya. Ananda, siswa-siswi SMA IT Permata Bunda, ini tolong yang Ustadz sampaikan ini tolong betul-betul didengarkan, dicatat. Nanti ini akan diminta untuk meresume dan kemudian akan dikumpulkan kepada guru BPI-nya masing-masing. Ya, nanti dikumpulkan ke guru BPI-nya masing-masing. Karena ini bagian dari penilaian BPI untuk rapor BPI ini nanti. Ya, ingat ini ya, ini adalah bagian dari penilaian BPI untuk rapor BPI ini nanti. Tolong ya, seperti itu ya, diperhatikan. Ustadz ulangi, thalabul ilmi, menuntut ilmu, adab-adabnya. Yang pertama adalah adab terhadap Allah. Kemudian adab terhadap ilmu itu sendiri, adab terhadap guru, adab terhadap sama penuntut ilmu, dan adab terhadap diri sendiri. Kemudian adab terhadap Allah itu apa saja? Tentu saja ikhlas. Menuntut ilmu banyak godaannya. Ya, banyak godaannya. Harus ikhlas. Sebuah doa ya. Ada sebuah doa. Jangan jadikan dunia ini sebagai obsesi terbesar kami dan puncak yang kami gapai dengan ilmu. Ini doa. Kemudian yang selanjutnya adalah khosoh. Ibnu Umar mengatakan, apabila mendapat ilmu tapi tidak membuat menangis karena takut kepada Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Sampai seperti itu dikatakan. Ya, sampai seperti itu. Sudah mendapatkan ilmu tadi tapi tidak membuat menangis, maksudnya tidak diamalkan ilmu itu karena takut kepada Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian selanjutnya adab terhadap ilmu itu sendiri. Tadi katakan, wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Ya, rinciannya apa saja? Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua, ambisi.
Kalau yang namanya menuntut ilmu itu ambisi, ya, semangat maksudnya. Ambisi itu semangat. Kemudian ketiga, kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Yang keempat adalah harta. Dalam arti kata, harta itu sendiri adalah memiliki modal untuk belajar itu sendiri apa. Ya, kalau kita mau mencatat harus punya pena, buku dan seterusnya, lengkap semuanya, ya. Nah itu. Kemudian yang kelima adalah membersamai guru. Selalu membersamai guru. Jangan sampai ketika menuntut ilmu berada di sana bersama guru tapi pikirannya tidak bersama guru. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah membutuhkan waktu yang lama, bersabar, proses. Kalau kita belajar matematika dengan Ustadz Wira itu kita harus sabar karena membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Lama dalam arti kata itu sendiri kita harus memahami dulu. Harus memahami dulu. Baru kita bisa melaksanakannya. Kemudian yang lainnya juga pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di kecerdasan ini ya, sudah ya. Kecerdasan erat kaitannya dengan kesucian. Makanya kita kalau diupayakan ketika kita sebelum belajar itu berwudu dulu ya. Kalau di sini kalau ada kalau guru-guru sudah memahami ya yang namanya proses pembelajaran itu guru berwudu dan seterusnya. Sekarang siswa harus memahami ini juga supaya sama nanti ya. Sama. Kemudian menjaga karunia akal dari kemaksiatan. Ya, menjaga akal kita itu dari hal-hal yang maksiat. Dijauhkan dari maksiat seperti itu ya. Kemudian saya mengadu pada Waki buruknya hafalanku. Maka dia menasihatku agar meninggalkan maksiat dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Makanya Ananda semua ini siswa-siswi SMA IT Permata Bunda ketika belajar gunakan gadget tersebut, gawai tersebut itu untuk betul-betul menuntut ilmu, bukan untuk hal-hal yang lain. Membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal itu yang tidak boleh dilarang. Kita membiasakan menahan pandangan juga ya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 182 dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau kita ilmunya ingin nyantol, maka kita takwa yang lebih utama itu. Insya Allah Allah akan memberikan pengajaran yang baik kepada kita dengan perantaraan guru tadi. Kemudian menjaga kecerdasan, membaca dan menghafal. Ya, ini dibaca dulu. Kalau yang namanya pelajaran tahfiz itu dibaca dulu, kemudian baru dihafal. Selanjutnya, ambisi. Tabiat ilmu adalah berlelah-lelah. Kalau kita tidak ambisi atau tidak semangat, maka kita ketika berlelah tersebut kita akan merasa capek, dikit-dikit capek, berkeluh kesah dan seterusnya. Nah, ini kisah Ibnu Hajar Asqalani di usia 40 tahun merasa masih belum memiliki ilmu. Ya, di usia 40 tahun. Padahal usianya sudah 40 tahun sudah matang. Usia 40 tahun ini sudah matang. Makanya Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu baru usia 40 tahun itu. Tapi merasa dirinya belum ada apa-apanya. Tersadar oleh tetesan air yang melubangi batu. Kan kita sering mendengar ya, yang namanya ilmu itu seperti air yang netes ke batu. Lama-kelamaan akan berlubang. Kemudian berambisi melebihi Az-Zahabi, menulis Fathul Bari. Nanti Ananda ini bisa belajar yang kitab-kitab ini ya. Nanti kalau kuliah atau bagaimana ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadir saat-saat saudara-saudara mereka tidak hadir serta menghafal apa yang tidak mereka hafal. Jadi dia tetap hadir bukan karena pengaruh orang lain. Dalam BPI, dalam KBM itu tetap hadir, nggak berpengaruh oleh si ini nggak datang, saya nggak datang. Enggak, bukan seperti itu. Menghafal apa yang tidak mereka hafal. Kita maksudnya kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Oh sih, saya belum hafal ini, dia belum, saya menghafal inilah. Seperti itu kan? Seperti itu bagus. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh, kesungguhan para ulama hadis mengembara mencari ilmu. Ibnu Mandah mengembara selama 45 tahun.
guru ribuan, hafal 500 hadis lengkap dengan sanadnya. Hebat ya, sangat hebat sekali. Ini menjadi contoh untuk kita semua. Kita harus menjadikan contoh para ulama, ya, kemudian para sahabat Nabi, terutama dengan para Nabi, terutama Rasulullah SAW itu menjadi qudwatun hasanah, uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, kita sekolah di sekolah Islam terpadu itu harapannya adalah Ananda itu sendiri lebih baik dari anak-anak yang sekolahnya sekolah yang umum. Nampak beda dari sisi apa ilmunya atau yang didapatkan atau terutama akhlaknya itu berbeda. Seperti itu ya. Ibnu Abbas verifikasi satu hadis ke Kufah. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik menghafal kitabnya terlebih dahulu. Kemudian harta bekal, menyisihkan anggaran yang lebih besar selain yang lain. Nah ini tadi ya, kalau kita jika punya uang akan dibelikan kertas, pena dan tinta, lalu sisanya dibelikan makanan. Kalau Ustadz dulu ingat ya, yang namanya Ustadz pada saat kuliah, Ustadz itu tidak dibiayai oleh orang tua, ya mencari usaha. Kalau Ustadz terus terang ya, kalau pagi-pagi subuh itu sudah mengantar koran ke langganan-langganan. Terus kemudian pagi-pagi sudah ditunggu oleh Ananda di masjid, ingin mengaji di TPA. Kemudian beberapa hari itu diminta oleh sekolah dasar negeri itu untuk mengajar. Sore sudah ada di TPA lagi untuk mengajar, dan malam itu diminta untuk mengajar ngaji di rumah orang. Jadi biaya Ustadz itu bukan dari orang tua, kuliah bisa selesai, begitu ya. Jadi kita yang namanya menyisihkan anggaran itu kalau dulu waktu Ustadz kuliah dulu ya, Ananda semua ini buku itu dibeli, ini menyisihkan uang bulan ini untuk beli buku yang ini. Yang namanya BPI kalau yang liko ya bahasanya ininya liko. Ustadz itu kalau ustadznya itu memberikan materi ini, bukunya ini, Ustadz langsung beli bukunya. Makanya kan ada perpustakaan di lemari itu, buku-bukunya lengkap seperti itu ya. Ananda itu dari SMA ini, setelah sekolah SMA IT ini sudah dari BPI-nya sudah dari awal. Kalau Ustadz dulu ikut BPI itu dari kuliah. Kalau Ananda kan BPI-nya dari sekolah, mungkin ada yang dari SDIT sudah mulai BPI. Harapannya memang ini harus lebih matang dari Ananda yang memang sekolahnya tadinya biasa, yang hanya sekolah biasa. Nah, seperti itu ya, harus bisa seperti itu. Ya, ini Ustadz menyampaikan ini memotivasi, ya memotivasi. Insya Allah bisa. Apalagi orang tuanya memiliki harta atau bekal, menyekolahkan di SMA IT Permata Bunda itu lumayan ya, biayanya sangat lumayan sekali. Dan orang tuanya mampu. Dan itu manfaatkan dengan baik. Ya, manfaatkan dengan baik. Ya. Tuh ya. Selanjutnya adalah membersamai guru. Jangan hanya murid buku tapi murid guru. Jangan cuma belajar itu dari buku saja, nggak bisa. Harus ada gurunya. Belajar kitab kalau tidak ada guru nggak bisa. Kayak belajar Al-Qur'an menghafal, nggak ada gurunya, bingung kita. Ini memperbaiki bacaan Quran, ya, makhrajnya dan seterusnya. Nggak bisa kita kalau nggak ada guru. Makanya kita perlu guru. Ya. Kemudian menguji kefahaman. Kemudian kisah Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahwai, dan Yahya bin Ma'in dalam majelis taklim Imam Syafi'i itu menguji Imam Syafi'i itu dengan hadis biarkan burung dalam sarangnya. Seperti itu ya. Kemudian kisah Muhammad Fauzil Azim, ya seperti itu, dan banyak masih kisah-kisah yang lainnya sepertinya. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran bertahun-tahun. Ananda kan dari SD itu sudah mulai menuntut ilmu 6 tahun, kemudian SMP sudah dilalui, SMA ini nanti 3 tahun, nanti belum setelah ini kuliah, itu membutuhkan kesabaran. Ya prosesnya lama, panjang, ya seperti itu ya. Al-Qadi Iyad suatu ketika pernah ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dunia dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Makanya dalam hadis dikatakan menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat.
Hadisnya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Terus-menerus. Yang namanya BPI ini terus. Makanya kalau ingin berkesinambungan BPI ini, ketika nanti kuliah juga harus tetap dipertahankan BPI-nya. Likoknya, ya, halakohnya, ya. Seperti itu. Hanya adab terhadap guru. Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah budak dari seorang yang mengajarkan satu huruf ilmu kepadaku. Ali mengatakan demikian. Jadi jangan sampai Ananda itu terhadap guru itu ini berlaku yang hal yang tidak baik. Karena guru itu adalah orang tua juga di sekolah. Seperti itu ya. Jadi apa kata guru dilakukan? Karena yang perintah dari guru itu adalah baik, suatu kebaikan. Kan guru tidak akan mau memerintahkan hal yang buruk kan? Enggak. Jadi seperti itu kata Ali bin Abi Thalib. Aku adalah budak dari seorang orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Siapa yang mengajarkan satu huruf ilmu kepadaku itu? Yaitu guru. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Harun al-Rasyid dengan Imam Malik. Ya, masih banyak kisah-kisah yang lain. Nah, adab terhadap sesama pencari ilmu. Terutama Imam Syafi'i mengatakan ujian terbesar terhadap ahli ilmu itu dengki. Biasanya kalau orang lain mendapatkan yang bagus, yang baik itu ada orang yang dengki. Sebenarnya kita dalam hal ini ketika orang lain itu mendapatkan nilai yang bagus, misalnya dia hafal Quran dan seterusnya, kita bukan dengki, tapi kita bagaimana caranya? Aduh, saya termotivasi, ingin seperti si ini, si fulan dan seterusnya. Seperti itu. Aduh, saya ingin seperti itulah. Nah, harusnya seperti itu. Kemudian Sa'id bin Zubair, ambillah ilmu daripada alim ulama, tapi saat membicarakan yang lain, maka diamlah. Ketika ulama tersebut membicarakan yang lain, maka diamlah. Kemudian Imam Muslim mengatakan murid Imam Bukhari dan imam yang mendeki Bukhari. Ya, kemudian selanjutnya adalah adab terhadap diri sendiri, menjaga muruah, ya, tidak jajan sembarangan kalau di sekolah itu ya. Artinya di sini maka dikatakan di sini artinya kita menjaga kesehatan ya, seperti itu ya, nggak sembarangan, ya. Kemudian menjaga pergaulan, yang namanya ikhwan akhwat. Di sini kan kita harus bagaimana bisa menjaga pergaulan, menjaga pandangan. Kita di sini harus meluruskan niat. Yang namanya belajar itu adalah untuk betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sekolah-sekolah umum, SMA IT ini. Kalau sekolah-sekolah umum mungkin di film-film atau di mana itu dilihat ke kantin berdua-duaan, itu nggak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Ya, makanya kita menjaga. Ya, menjaga. Kemudian memilih teman yang baik dan solih. Kalau merasa itu untuk nantinya itu mempengaruhi hal yang buruk, lebih baik kita jangan terlalu akrab dengan seseorang tersebut. Kenapa? Nanti akan menjadikan sifat kita ini, akhlak kita ini buruk. Walaupun dulu toh teman kita di SMP, di SD dan seterusnya, kalau kita diajak dengan hal-hal yang buruk, kita tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf ya, Anda sudah memiliki kegiatan yang lain. Bisa menolak dengan tegas seperti itu. Kemudian menjaga muruah itu kereta kencana Ibnu Hajar. Wa fillah rahimahullah al-hakmi rabbik, mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan dan arahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu itu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar dari pribadi Ustadz ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengamalkan adab-adab menuntut ilmu tersebut. Dan insya Allah Ustadz doakan Ananda siswa-siswi SMA IT Permata Bunda ini menjadi anak-anak yang solih, harapan umat, kemudian menjadi generasi yang Qurani, yang betul-betul nantinya bermanfaat, dan nantinya ketika semakin dewasa nantinya bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Karena harapannya Ustadz ini ya, ini Ustadz sebagai ketua jaringan sekolah Islam terpadu di wilayah Lampung ini menginginkan pemimpin kita yang akan datang itu, kepala daerah, presiden dan seterusnya itu yang hafiz Quran, yang mendekat dengan Quran, yang akhlaknya baik. Untuk saat ini belum, mungkin untuk yang akan datang mudah-mudahan
presiden itu dari sekolah Islam terpadu, gubernur dari sekolah Islam terpadu, wali kota, bupati dari sekolah Islam terpadu, sehingga bagus. Indonesia ini semakin bagus. Tentu saja akhlaknya baik. Tadi sudah memahami sebelumnya seperti itu ya. Ya, ini ya yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Ananda nantinya bisa mengamalkannya. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk antum semua. Ustaz akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah sekali Ustaz. Ya, anak-anak, untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zul. Ustazah saja jujur merasa sangat terimpress kembali mendapatkan materi dari Ustaz Zul tadi. Alhamdulillah kita diingatkan kembali terkait dengan adab dan akhlak. Dan banyak juga kisah tadi, kisah pertemuan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad, dan banyak lagi. Jadi anak-anak silakan tadi setelah disampaikan bahwasanya materinya diringkas, ya. Dan diingat tadi ada yang Ustazah ingat sekali, ada 6 hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zul bahwasanya untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa didapatkan tanpa 6 hal. Pertama kecerdasan, yang kedua ambisi, yang ketiga kesungguhan, yang keempat itu harta, yang kelima membersamai guru, dan yang keenam itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi belajar itu, menuntut ilmu itu adalah proses. Dan adab dan akhlak itu adalah bagian satu kesatuan yang utuh. Maka wajar ketika kita berkata, kalau hanya pintar saja, tapi tanpa adab dan akhlak, itu bukan sesuatu yang dicari. Seiring perkembangan zaman, orang pintar itu banyak. Hanya saja orang pintar dengan paket komplit beradab dan berakhlak itu bisa dihitung. Maka semoga kita termasuk ke dalam salah satunya yang tidak hanya cerdas secara knowledge, secara pengetahuan duniawi, tapi juga dilengkapi dengan adab dan akhlak. Nah, makanya anak-anak harus rajin ikut BPI-nya, karena dalam BPI inilah kita diajarkan tentang bagaimana risalah kebaikan itu tidak hanya tentang kecerdasan dunia, tapi juga kita dilengkapi dengan ilmu akhirat itu. Jadi keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu penjelasan yang akan disampaikan oleh PJ BPI SMA IT Permata Bunda, yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Sutri Wirawan. Kepada Ustadz dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Ya, untuk semuanya, siswa-siswi SMA IT Permata Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim, syukurillah wa ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Minta tolong semuanya mengaktifkan video, karena Ustadz lihat ada yang belum mengaktifkan dan ada yang sudah mengaktifkan tapi tampilannya hitam. Mohon maaf. Jadi tolong dilihat lagi videonya sudah aktif atau belum, dan jangan ditutup ya. Jangan ditutup atau jangan dikantongin gitu. Kalau dikantongin ya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Dan yang aku jangan lupa pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab kelihatan. Ya, oke. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama terkait dengan BPI. Alhamdulillah hari ini kita adalah penutupan akhir semester, gitu ya. Tetapi kabar baiknya BPI tetap jalan seperti biasa dengan pembina masing-masing sampai dengan akhir tahun ya. Nanti kita di Januari insya Allah kita akan BPI lagi dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi untuk hari ini sampai dengan akhir Desember masih ada kurang lebih itu kita ada 3 pekan, berarti ada 3 kali pertemuan BPI lagi. Tafadol mau dibuat mungkin bisa
curhat-curhat, sharing-sharing terkait dengan BPI dengan pembinanya, atau kalau ada keluhan misalkan sinyal dan lainnya gitu ya dengan pembina, atau pembina tidak bisa mengisi pada hari itu, bisa konfirmasi ke Ustaz gitu ya, baik di Iwan maupun di Ahwat. Yang pertama. Yang kedua, untuk absensi pada hari ini mohon diisi, karena saya lihat baru ada 33 yang mengisi. Sedangkan yang aktif di sini saja sudah lebih dari 40 ya. Absensi ada di grup WA kelas dan juga di chat ya, di chat bagian sini juga ada. Ustaz akan kirim ulang chatnya. Chatnya ada di bagian atas ya. Yang baru yang masuk tidak bisa melihat, Ustaz kirim ulang. Nah, itu adalah absensi kehadiran. Oke ya, silakan dikasih waktu beberapa menit untuk mengisi absensi bagi yang belum mengisi. Diam. Mari kita cek. Alhamdulillah nambah satu lagi, 34 orang. Oke, ada beberapa yang mengisi di WA dan tidak hadir di Zoom karena alasannya beberapa, karena kuota habis, sinyalnya susah. Oke. Ya, dicukupkan ya. Nah, informasi yang terakhir adalah tentang angket yang sudah diberikan oleh pembina BPI masing-masing. Tapi mungkin ada yang belum dapat ya, di Ahwat dengan pembinanya Ustazah Mila sepertinya belum dikirim, mungkin ada kendala sinyal. Untuk yang kelompok Ustazah Mila, Ustadz kasih di sini linknya untuk mengisi angket. Minta kecilin lu. Dan juga untuk Raihan dan ini ya, kelas 11, Raihan dan Kak Raihan dan Najibnya, mengisinya double, ada yang ini dan yang satunya lagi nanti akan dijapri. Angket ini adalah untuk evaluasi terkait dengan 7 atau 8 saat ya, 7 SKL tentang BPI, dijawab dengan jujur dan juga apa adanya, karena kita mau melihat perkembangan seutuhnya. Untuk yang poin pertama, untuk bab akidah, itu pertanyaannya iya atau tidak itu dengan sesungguhnya. Kalau memang iya, ya. Kalau tidak, dan tidak. Kita akan melihat sejauh mana karakter yang ada di Ananda semuanya. Akan Ustaz kirim ulang lagi ke grup masing-masing gitu ya. Dari kelas 11, di kelas IPS tentang angket BPI ini, dan di kelas yang IPA-nya. Mohon dikirim paling lambat hari ini gitu ya, hari ini siang, karena setelah itu akan dievaluasi oleh pembina masing-masing ya, akan ditanyai ulang nih benar enggak gitu kan ya, apalagi kalau jawabnya sampai yang poin tidak pernah sama sekali gitu kan ya. Kalau dilihat dari angket ini, alhamdulillah dari 74 peserta,
Yang sudah respon adalah, bentar karena jaringannya lumayan menguras bandwidth atau sinyal. Sudah ada 52. Kalau kita kurangi dari 74, maka sisanya adalah berapa? Kurang 22 orang lagi yang belum. Cukup banyak. Kita dari siang sampai dengan jam 10 ya, sampai dengan jam 10 terkait dengan pengisian angket. Karena mengisi angket itu kurang lebih memerlukan waktu 10 sampai 15 menit gitu ya. Tapi jangan juga cepat-cepat buru-buru dibaca dulu. Nanti untuk pembinanya dapat melihat hasilnya setelah semuanya sudah saya rekap dan dikirimkan ke pembina masing-masing. Jadi informasinya dari Ustadz Wira adalah BPI tetap lanjut 3 pertemuan di akhir bulan Desember ini. Adakan pertemuan dengan pembina masing-masing. Dan yang kedua, meresum dari sambutan Ustadz Jul terkait dengan materi adat. Dan yang ketiga, mengisi angket. Itu adalah informasi BPI kita pada hari ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Afwan, Hisham mau tanya Ustadz. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Hisham Ustadz. Hisham, bentar ya. Mana Hisham? Hisham. Coba mana namanya semua ini Hisham? Silakan Hisham. Afwan Ustadz mau bertanya, bagi yang sudah mengisi angket itu, mana Ustadz? Ya, gimana? Bagi yang sudah mengisi angket ya? Sudah mengisi angket, sudah tidak usah ngisi lagi. Nanti kita akan pertemuan hari ini BPI dengan pembina masing-masing untuk mendiskusikan hasil angketnya. Jadi yang sudah mengisi cukup sekali saja. Jadi yang belum mengisi saja untuk mengisi ulang, gitu ya. Mengisi bagian belum. Begitu, ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Baik, cukup ya. Oke. Informasinya 3 tadi, yaitu kita BPI 3 kali pertemuan ya sampai dengan akhir Desember. Selanjutnya mengisi angket. Bagi yang sudah tidak perlu mengisi lagi, dan bagi seluruh peserta baik yang di Zoom maupun yang di WA untuk meresum. Untuk yang di rumah gimana nih yang belum masuk ya? Kita kirim hasil recordnya ya, recordnya taruh di YouTube sekolah. Nanti diinformasikan ke teman-teman yang hadir di Zoom untuk meresum yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Hakka. Mungkin dari Ustadz cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Suaranya Ustaz Jadel. Mic-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazilan kepada Ustadz Sutri Wirawan. Jazakumullah khair atas informasi yang telah disampaikan. Anak-anak silakan untuk semua yang sudah disampaikan tadi, mohon untuk dikerjakan. Review lagi tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zul, bahwasanya harus ada adab. Nah, salah satu bukti adab itu adalah kita menyegerakan apa yang diminta oleh guru kita. Ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke penutupan acara. Dan selanjutnya itu adalah doa yang akan dipimpin oleh Ananda Dafa Al-Khalis. Kepada Ananda Dafa Al-Khalis dipersilakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika allazi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan kepada Ananda Dafa Al-Khalis untuk doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan permintaan khusyuk kita pada pagi ini. Baiklah, sampailah kita pada akhir agenda pada hari ini ya anak-anak. Mohon diindahkan semua yang sudah disampaikan dari awal acara sampai akhir. Dan jangan lupa ringkasan materinya segera dikumpulkan kepada guru pembina masing-masing. Satu pesan Ustadzah bahwasanya wal takum minkum ummati yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya Allah telah menyampaikan, maka harus ada sebagian dari kalian yang menyeru kepada kebaikan dan juga mencoba untuk menghindari dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah selalu menjaminkan bahwasanya janji Allah itu adalah kebenaran mutlak yang akan pasti terjadi. Maka tadi kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, kita harus menjadi salah satu dari penyeru kebaikan itu. Salah satu dari penerus risalah kebaikan. Ya, anak-anak semua jadi rajin-rajin BPI-nya ya. Saya sampaikan jangan tidak rajin, sayang sekali kalau nggak rajin. Jadi BPI itu ibarat rumah kedua. Kalau di sekolah kita dibentuk untuk pengetahuan dunia, maka BPI kita disempurnakan dalam pengetahuan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Baik, itu saja untuk agenda penutupan BPI Akbar kita pada hari ini. Semoga dari awal acara dan sampai akhir kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari agenda pada hari ini. Selaku MC mohon maaf jika ada salah, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'afaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Foto bersama saja. Ada sesi foto bersama. Oh, ada sesi foto bersama. Silakan untuk anak-anak dihidupkan kembali videonya. Ingat ya, salah satu bukti bahwasanya kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kita langsung menyegerakan apa yang diminta oleh ustadz dan ustadzanya. Maka kalau tadi sudah disampaikan, silakan hidupkan video dalam waktu 1, 2, 3 langsung dihidupkan tanpa perlu diminta kembali ya, diharapkan. Silakan akhirul kalam sudah tutup sebelum kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hidupkan videonya, Nak. Silakan. Ada Virus Cakra yang belum menghidupkan, Virus.
Oke, Muhammad Najib belum menghidupkan. Bisri sudah menghidupkan tapi hilang, nggak ada videonya. 1, 2, 3 untuk layer pertama start screenshot, lihat ke kamera masing-masing. Sebentar, Ustadz simpan terlebih dahulu. Oke, sudah disimpan. Layar kedua ini biasanya yang mengaktifkan agak-agak belakangan. Ada Fahmi Ahsandi, Tiara Febriana, sama Farisa belum mengaktifkan di layar kedua. 1, 2, 3. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Oke, sudah tersimpan di layar kedua. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ihsan, Farisa belum menghidupkan. 1, 2, 3. Oke. Ya. Layar ketiga, kita ada 3 layer ini, hampir penuh, 51 peserta. Cukup. Untuk sesi pertama, sesi kedua dan ketiga foto bersama sudah dilaksanakan. Setelah ini bisa meninggalkan room. Ya, Ilaliko ketemu di grup BPI masing-masing ya.